Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan materi saya, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ani Dahlia, NIM 1121067 dari kelas MA 21C12. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Organisasi yang diampu oleh Bapak Ismamudi, SEMM. Selanjutnya, pada presentasi kali ini yang berjudul Analisis Implementasi Teori Organisasi dalam Konteks Organisasi Modern pada PT Gojek Indonesia. Slide selanjutnya membahas latar belakang PT Gojek Indonesia sebagai sebuah perusahaan buah karya anak bangsa yang didirikan pada tahun 2010. Perusahaan ini pertama kali lahir atas dasar niatan baik, yaitu memberi solusi untuk mempermudah segala rutinitas sehari-hari, terutama di wilayah perkotaan. Nadiem Makarim memiliki gagasan untuk merancang bisnis transportasi objek, mengingat dia kerap mempergunakan layanan tersebut. Visi misi dari perusahaan Gojek Indonesia yaitu membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia baik untuk masa kini dan kedepannya. Bertujuan membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia. Adapun dari tujuan analisis, yang pertama untuk mengetahui apa itu PT Gojek Indonesia, kedua untuk mengetahui implementasi teori organisasi dalam konteks organisasi modern pada PT Gojek Indonesia. Slide selanjutnya metodologi. Pada penelitian ini, database penelitian seperti Google Scholar, ScienceDirect, dan Springerlink digunakan untuk mencari artikel ilmiah dengan kata kunci analisis implementasi, teori organisasi, budaya organisasi, struktural, dan PT Gojek Indonesia. Pada proses pemilihan literatur, terdapat beberapa tahapan untuk menentukan kelayakan dari artikel yang terkumpul. Pemilihan artikel dilakukan dengan tujuan agar artikel yang digunakan berasal dari sumber yang bereputasi. Tahap pertama adalah melakukan pencarian mengenai penelitian berdasarkan kata kunci yang telah ditentukan. Tahap kedua dilakukan dengan membaca abstrak, metode, dan hasil dari penelitian. Selanjutnya, artikel-artikel yang dipublikasikan sebelum tahun 2015 dieliminasi untuk memastikan bahwa hanya artikel ilmiah yang terbaru yang dikaji dalam penelitian ini. Pada akhirnya terpilih beberapa artikel yang berkaitan dengan analisis implementasi teori organisasi dalam konteks organisasi modern pada perusahaan PT Gojek Indonesia. Selanjutnya, hasil dari penelitian PT Gojek Indonesia telah berhasil mengimplementasikan beberapa aspek teori organisasi dengan baik. Gojek memiliki nilai-nilai seperti kecepatan, inovasi, dan dampak sosial yang tercermin dalam praktik sehari-hari. Norma-norma di Gojek mencakup komunikasi terbuka, kerjasama tim, dan rasa bangga terhadap kontribusi yang diberikan. Gojek harus memiliki strategi yang adaptif dan tanggap terhadap perubahan lingkungan, kolaborasi dengan pihak eksternal, dan pemantauan terus-menerus terhadap perubahan lingkungan sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional perusahaan. Dengan menerapkan praktik-praktik SDM ini, PT Gojek Indonesia dapat memastikan kinerja karyawan yang optimal dan berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Keberhasilan praktik SDM ini berdampak pada perkembangan kualitas perusahaan secara keseluruhan. Adapun kesimpulan, yang pertama, PT Gojek Indonesia telah berhasil mengimplementasikan beberapa aspek teori
organisasi dengan baik. Yang kedua, kepemimpinan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan seperti yang ditunjukkan oleh pendiri Nadiem Makarim telah menciptakan budaya organisasi yang inovatif dan responsif. Yang ketiga, sistem informasi yang terintegrasi termasuk sistem pemesanan layanan, strategi pemasaran berbasis teknologi, dan sistem manajemen informasi telah mendukung operasional perusahaan. Yang keempat, transformasi digital melalui big data analisis, kecerdasan buatan, dan kolaborasi strategis juga telah membantu revitalisasi layanan terintegrasi Gojek. Slide selanjutnya, saran yang pertama, terus tingkatkan sistem untuk mendeteksi kecurangan. Dalam bisnis Gojek perlu adanya mekanisme yang efektif untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi kecurangan. Yang kedua, fokus pada pengembangan keterampilan karyawan. Dalam era digital, perusahaan harus memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk beroperasi dalam lingkungan yang semakin canggih. Yang ketiga, pertimbangkan dampak teknologi terhadap karyawan. Pastikan bahwa teknologi yang diterapkan tidak merugikan karyawan dan bahwa mereka memiliki pelatihan yang sesuai untuk mengoperasikan teknologi baru. Yang keempat, tingkatkan partisipasi karyawan dalam proses perencanaan sumber daya manusia dan promosikan keberagaman dalam tenaga kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kekeliruan, saya mohon maaf. Luntur kritik dan saran sangat saya butuhkan untuk kedepannya agar bisa lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.